Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Paripurna Darul Aman yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam dan Takmir beserta seluruh jemaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Setinggi puji, sedalam syukur, mari kita persembahkan hanya kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah berikan kepada kita banyak nikmat, dan Allah berjanji jika kita bersyukur maka diberi lagi tambahan nikmat. Dan ketika kita benar-benar bersyukur, ada balasan yang lebih dahsyat di akhirat, itulah surga, bertabur nikmat di dalamnya dan kita kekal abadi di sana. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita perbanyak salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semoga jemaah sehat selalu dan selalu hendaknya berada di dalam lindungan Allah Ta'ala. Namun kalau ada di antara jemaah kita yang sakit, semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Kalau belum sembuh, semoga dapat bersabar. Yang sabar waktu sakit, dosanya insya-Allah dihapus oleh Allah Ta'ala. Orang-orang tercinta yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, suami mungkin, istri, anak, abang, adik, siapapun keluarga kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah Ta'ala melapangkan kuburan mereka. Semoga kuburan mereka itu indah seperti indahnya taman surga. Allah terima amal ibadah mereka, diampuni dosa-dosa mereka. Kita yang masih hidup ini nanti semoga wafat husnul khatimah di akhirat. Berkenan hendaknya Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita dengan keluarga di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Kita masih membahas tentang tazkiyatun nafs. Pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu yaitu tentang sarana yang Allah sediakan
untuk membersihkan jiwa kita. Kita telah sampaikan di antara sarana-sarana itu adalah mengingat kematian, itu dapat membersihkan jiwa. Beristighfar, bertaubat, itu dapat membersihkan jiwa kita. Kemudian kita juga telah sampaikan, yaitu salat. Maka salat dapat membersihkan jiwa kita. Pada pertemuan yang lalu, bahkan mencintai Allah dan Rasulnya dapat juga untuk membersihkan jiwa kita. Artinya, begitu banyak sarana yang Allah sediakan dalam rangka membersihkan diri, membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela, lalu dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Pada subuh yang berlimpah barakah kali ini, sarana berikut yang Allah Ta'ala jadikan untuk membersihkan jiwa kita adalah terus menerus membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran ini dapat membersihkan jiwa dari segala macam bentuk penyakit hati. Apa dalilnya? Yang pertama yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah wa ma lizalimina min ansar. Yang artinya surah Al-Isra ayat 82, dan tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kecuali dia adalah sebagai obat penawar, dan tidak menambah Al-Quran itu kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Kemudian dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, Inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma'. Qila ya Rasulullah wa majla'uha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilawatul Quran. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati ini punya karat. Hati ini punya kotoran. Sebagaimana besi berkarat, atau sebagaimana besi juga kotor. Lalu bertanya para sahabat, bagaimana cara membersihkan ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, membaca Al-Quran. Maka jelas dalam hadis ini Rasul mengumpamakan hati ibarat besi yang berkarat. Lalu cara membersihkan bersih itu dengan membaca Al-Quran. Maka berdasarkan ayat dan hadis ini jelaslah bahwa membaca Al-Quran sarana paling ampuh untuk membersihkan jiwa kita. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sama-sama kita tahu sebelum masuk Islam paling kotor hatinya. Umar sangat-sangat memusuhi Islam, memusuhi sang pembawanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cita-cita Umar itu ingin memadamkan cahaya Islam. Bahkan Umar ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking
kotornya hati Umar, tak sukanya Umar dengan kebenaran. Pada suatu kali tibalah puncak kebencian Umar kepada Islam ini. Sampailah ke puncak bencinya Umar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengapa Umar bin Khattab dia ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Umar mengasah pedangnya. Umar ingin menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, setelah diasah pedang tadi tajam-tajam, maka mengapa Umar bin Khattab mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh? Kenapa Umar sampai seperti itu? Karena hatinya kotor, hatinya tidak bersih. Yang ada adalah memusuhi kebaikan, memusuhi Allah, memusuhi Rasul, benci kepada orang-orang yang masuk Islam. Itu kan gawat, kotor hatinya itu. Maka Umar pun pergi mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan bertemu dengan seorang lelaki bernama Nu'aim bin Abdullah. Bertanyalah Nu'aim bin Abdullah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar, engkau mau ke mana? Karena dia melihat Umar penuh emosi mungkin, mata merah, napas sesak. Maka Umar menjawab, aku mau membunuh Muhammad. Engkau mau bunuh Muhammad? Ya, aku mau bunuh Muhammad sekarang. Wahai Umar, kau dapat berita atau belum? Berita tentang apa? Adik kandungmu sudah masuk Islam juga. Siapa nama adik kandung Umar bin Khattab radhiyallahu an? Fatimah. Namanya sama dengan nama anak Nabi, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat. Jadi Umar bin Khattab begitu mendengar adiknya masuk Islam, dia pergi ke rumah adiknya. Nanti dari situ baru pergi ke tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dieksekusi. Pergilah Umar ke rumah adiknya. Sampai ke rumah adiknya, Umar mendengar pula. Apa yang didengar oleh Umar? Adiknya sedang membaca Al-Quran. Berarti laporan Nu'aim bin Abdullah itu benar. Terbukti sekali lagi adiknya sedang membaca Al-Quran. Oleh Umar, karena belum menjadi orang Islam waktu itu, tentu dia tak pakai salam. Maka Umar tendang pintu, saking emosinya. Ada di dalam rumah itu adiknya Fatimah. Kemudian suami adiknya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini ipar Umar, ipar berarti ya. Jadi ipar Umar ni dijamin masuk surga nih. Sa'id bin Zaid. Ada 10 sahabat dijamin masuk surga. Di antaranya Sa'id bin Zaid, suami dari adik Umar, Fatimah. Sama dengan Umar bin Khattab pada akhirnya dijamin masuk surga. Yang satu lagi Khabbab bin Arad. Jadi dalam rumah itu ada bertiga. Fatimah, suaminya, Khabbab bin Arad. Apa kata Umar? Mengapa kalian bertiga ke sini? Kalian baca Quran kan? Kata Umar. Kaum muslimin, kaum muslimat, apa kata Fatimah? Iya. Kami sedang mempelajari Al-Quran. Fatimah, engkau sudah mengikut Muhammad? Iya, aku sekarang sudah mengikut Muhammad. Aku sudah masuk Islam. Maka mengapa Umar bin Khattab ketika itu Umar pun menampar adiknya. Ini tampar Umar nih, buku tumbuknya sebesar kelapa muda. Dihadapkan ke pipi adiknya. Tentu berdarah ya maaf. Saking emosinya Umar. Kaum muslimin, kaum muslimat,
Maka waktu itu Sa'id bin Zaid sebagai suami, tentu dia bela istrinya. Dia coba untuk menghalangi. Ditempeleng oleh Umar. Tu duduk. Umar nak dilawat. Jadi Khabbab bin Arad menengok Fatimah dah berdarah, menengok Sa'id bin Zaid dah terduduk. Apa kata Khabbab? Ini tak bisa dekat ni. Kira-kira begitulah. Mati ni bang. Maka mengapa Khabbab bin Arad lari ke belakang? Apa kata Fatimah ketika itu? Wahai Umar, tempat takutku sekarang cuma satu, yaitu Allah. Kepada kau aku tak takut sikit pun. Aku hanya takut kepada Allah. Dan tempat seganku hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Jadi aku tak takut dan tak segan kepadamu. Tempat takutku Allah. Tempat seganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Fatimah menyampaikan seperti itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, tiba-tiba ciut nyali Umar. Umar yang badannya besar saat itu merasa mengecil. Umar yang begitu kuat gagah perkasa tiba-tiba melemah. Mendengar ketegasan adiknya. Mengapa adiknya? Tak takut kecuali hanya kepada Allah. Tak segan kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu ada apa dengan Islam itu? Kok bisa seperti itu orang kalau sudah masuk Islam? Lalu apa kata Umar bin Khattab? Dek, apa yang kau baca tadi? Pinjamkan sama abang. Kata Fatimah, tak boleh. Ini Al-Quran. Al-Quran suci. Al-Quran suci. Engkau wahai Umar bernajis. Engkau kotor, bernajis. Kalau kau nak pegang Al-Quran ini, kalau kau nak baca, pergi ke belakang dulu. Bersihkan najis yang ada di badan. Bersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan. Pergi ke belakang dulu. Jadi Umar macam anak kecil dibuat oleh adiknya. Pergi Umar ke belakang, kaum muslimin, kaum muslimat. Dia bersihkan badannya. Lalu Umar datang kepada adiknya. Umar yang tinggi, tegap besar itu, sekarang duduk depan adiknya. Barulah Fatimah menyerahkan lembaran Al-Quran kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin, Umar pegang, dia buka satu persatu, lalu dia baca. Jadi bisa Pak Ustaz Umar baca Quran? Kan dia belum masuk Islam Pak Ustaz. Bisa lah, karena Al-Quran bahasa Arab. Umar orang Arab. Jangan jemaah berpikir pula tak belajar Iqra dulu Umar. Lambat ceritanya, tak jadi masuk Islam nanti. Kalau belajar Iqra pula dulu tak jadi masuk Islam. Iqra itu ada 6. Iqra 1. Sudah itu naik Iqra 2. Sudah itu naik Iqra 3. Sampai Iqra 4. Apa kata Umar? Apa payah masuk Islam ni, tak jadilah katanya. Jadi Umar tak belajar Iqra karena Umar orang Arab, Al-Quran bahasa Arab. Umar buka, dia baca. Yang dibaca Umar, Allah kasih hidayahnya tak? Surah Toha. Umar pun mulai baca. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsyistawa sampai kepada ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Kaum muslimin, Umar pun langsung berubah seketika. Insyaallah. Sebegitu parahnya penyakit hati Umar. Semua macam jenis penyakit terkumpul dalam hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Tapi ketika itu kaum muslimin atas kehendak Allah berubah seketika. Al-Quran ini obat pembersih jiwa paling ampuh. Ini obat, yang bilang obat Allah, syifa. Syifa itu maknanya obat. Obat penawar terhadap segala jenis racun yang telah menggerogoti hati, tawar oleh karena Al-Quran. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Maka Umar keluar meninggalkan adiknya. Mencari siapa dia sekarang? Mencari Nabi Muhammad SAW. Umar pun pergi mencari Nabi. Bertemulah di dekat bukit Safa Marwah. Di situ ada rumah, namanya rumah sahabat Arqam bin Abu Arqam. Di situ markas tempat Nabi Muhammad mengajarkan para sahabat. Tapi rumah itu tak ada lagi karena pelebaran masjid dan pelebaran tempat sa'i. Maka Umar sampai ke rumah Arqam bin Abu Arqam. Dalam rumah ada 40 sahabat. Umar pun masuk. Begitu Umar masuk, sahabat ketakutan. Karena yang masuk ini Umar bin Khattab, yang terkenal sangat-sangat tak suka kepada Nabi, benci kepada Islam. Sekarang bawa pedang. Tentu sahabat takut, ini pasti kena bunuh ini. Tentu begitu pikiran sahabat. Kaum muslimin, dalam rumah ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah ini? Paman Nabi. Apa kata Hamzah? Kalian tenang, jangan takut. Kalau Umar macam-macam, pedang yang di tangan Umar akan memisahkan batang lehernya dengan badannya. Wah, ya Hamzah ni pendekar perang Uhud. Walaupun dia meninggal di Uhud sebagai syahid, tapi dia ni pendekar. Apa kata Hamzah? Jangan takut. Kalau Umar macam-macam, pedang yang di tangannya akan memotong batang lehernya. Maka apa kata Rasulullah? Persilakan Umar masuk. Masuklah Umar, diikut oleh Hamzah bin Abdul Thalib. Mana tahu nanti Umar macam-macam, maka Hamzah lah yang akan menyelesaikan. Dia menuju kepada Nabi, sampai ke Nabi, Nabi pegang jubahnya, Nabi tarik jubah. Mengapa kau ke sini wahai anak Khattab? Apa yang kau inginkan? Umar pun mulai melelehkan air mata. Lalu apa kata Umar? Saksikan wahai Muhammad, aku hari ini masuk Islam. Umar letakkan pedangnya, dia baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seisi rumah bertakbir. Allahu Akbar kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah, Umar sekarang menjadi seorang Muslim. Kenapa? Karena Al-Quran. Jadi Al-Quran ini obat untuk membersihkan segala macam jenis penyakit hati. Kita sudah bacakan satu ayat, kita sudah bacakan satu hadis. Kaum muslimin, dalam ayat tadi Al-Isra 82 itu syifa. Karena bahasa Arab itu ada dawa, ada syifa. Kullu da'in dawa. Setiap penyakit ada obat. Apa beda dawa dengan syifa? Kata ulama bedanya, kalau dawa obat untuk penyakit fisik. Kalau badan yang sakit, kasih obat. Itu dalam bahasa Arab disebut dawa. Dawa. Panadol, Prokol, Stopkol, paracetamol. Itu dawa itu. Nosip, obat gatal-gatal itu. Itu dawa itu. Bodrek, Antangin, Antalgen, Dekolgen. Pokoknya yang komplikasi banyak apa obat itu. Itu namanya dawa. Kalau syifa obat juga. Fungsinya 2.
untuk badan juga untuk hati. Untuk jasmani juga untuk roha, itu syifa. Jadi Allah Ta'ala tidak sebut Al-Quran itu dawa, tapi disebut syifa. Apa makna syifa? Penyakit hati sembuh oleh karena Al-Quran, penyakit badan pun bisa sembuh oleh karena Al-Quran. Maka kalau nak sehat kita kaum muslimin, banyak-banyak baca Al-Quran. Banyak-banyak baca Al-Quran, yakinlah Allah akan berikan kesehatan. Karena kita ni kadang-kadang gemuk tak suka, kurus pun tak suka. Banyak orang seperti itu. Allah kasih gemuk, nak kurus dia. Allah kasih kurus, nak gemuk dia. Nah, sekarang bagaimana gemuk tu sedap, kurus pun sedap. Yang sedap bukan kurus ketika awak gemuk, gemuk ketika awak kurus. Bukan itu yang sedap. Yang sedap jadi diri kita. Allah kasih gemuk tak sedap, kerana terfikir bagaimana nak kurus. Allah kasih kurus tak sedap, kerana terfikir bagaimana nak Nah, sekarang bagaimana? Gemuk sedap, kurus sedap, caranya macam mana? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena kalau kita tak lagi baca Al-Quran, jauh dari Al-Quran, kegelisahan akan datang. Gelisah itu penyakit hati. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maksud di situ Al-Quran, kepadanya Allah berikan kehidupan yang susah payah. Susah payah di sini bukan tak punya harta. Mungkin dia punya mobil, punya rumah. Tapi kenapa dia bilang di susah payah? Hati tak pernah tenang. Kenapa hati tak pernah tenang? Penyakitnya sungguh banyak. Kenapa penyakit banyak? Obat tidak dikonsumsi. Apa obat yang dia tinggalkan? Al-Quran. Tak ada membaca Al-Quran. Baca Al-Quran malam Jumat, Yasin, siang Jumat, Al-Kahfi. Tak cukup. Tak cukup. Apalagi penyakit hati komplikasi pula. Yang dibaca cuma 2 surah. Yasin, Al-Kahfi. Itu pun bacanya sesambil balas WA pula. Sesambil menengok yang lag pula. Macam mana bisa sembuh? Allah yang katakan seperti itu. Siapa yang berpaling dari peringatanku, aku berikan kepadanya penghidupan yang sulit. Sulit di sini bukan tak berduit, bukan tak berkebun, tapi hati tak tenang. Kenapa tak tenang? Banyak penyakit yang menggerogoti. Untuk menghilangkan penyakit itu, kita sudah baca ayatnya tadi, kita dah bacakan hadisnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Tadi Ustaz bilang baca Quran bisa membuat fisik sehat. Iya. Kaum muslimin, di Chechnya ada sebuah rumah sakit namanya Chechnya Klinik Grozny. Di Chechnya itu kan banyak orang Islam. Salah satu sistem pengobatan di situ, oleh dokternya, setiap pasien datang disuruh baca Quran. Kalau tak pandai baca Quran, dibacakan Al-Quran kepadanya. Waktu itu siapa salah satu pasiennya? Ramzan Kadyrov, Presiden Chechnya. Begitu metode pengobatan di sana. Kalau ada pasien, suruh baca Quran. Tak pandai baca Quran, dibacakan Al-Quran kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, itu rata-rata pasien datang, begitu pulang, membawa kesehatan lahir dan batin. Allah yang katakan seperti itu. Cuma kita yang ragu-ragu. Nah, baik kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Lalu apa langkah-langkahnya? Semoga Al-Quran ini menjadi obat terhadap penyakit yang ada di hati kita. Yang disebut tadi oleh Allah dengan syifa.
Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, kaum muslimin, kaum muslimat, kita senang membaca, mendengar Al-Quran. Kita senang mendengarkan Al-Quran. Apa dalilnya? Al-A'raf ayat 204. Allah Ta'ala berfirman, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu, dengar baik-baik, diamlah agar kamu, kata Allah Ta'ala, mendapat rahmat. Jadi ketika kita nak jadikan Al-Quran sebagai obat penawar, bisa menyembuhkan penyakit, berawal dari senang mendengarkan Al-Quran. Jemaah yang berbahagia, bacaan yang paling hebat tentu bacaan Nabi. Yang paling khusyuk membaca Al-Quran tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, Nabi itu tetap senang mendengarkan Al-Quran kalau dibacakan oleh orang lain. Tak ada bacaan lebih hebat daripada bacaan Nabi. Nabi itulah yang di atas, tak ada di atas Nabi lagi. Namun mengapa Nabi tetap juga senang mendengarkan? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW memanggil seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ibnu Mas'ud, ke sini. Ibnu Mas'ud pun datang. Duduklah Ibnu Mas'ud di hadapan Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Bacakan Al-Quran kepadaku. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, akankah ku bacakan Al-Quran ini kepadamu? Padahal Allah turunkan kepadamu. Kata Rasulullah, aku senang mendengarkan ketika orang lain membacakan. Jemaah yang berbahagia, Ibnu Mas'ud membaca, Rasul mendengarkan. Ini juga dalil mendengarkan Al-Quran adalah obat untuk penyakit hati. Di samping ayat tadi, ini juga dalilnya hadis Nabi. Ibnu Mas'ud pun mulai membaca lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya Rasul nyimak nih. Ibnu Mas'ud membaca terus sampai ayat 41. Waktu sampai ayat 41, apa kata Rasulullah? Cukup. Rasul bilang cukup. Ayat 41 itu apa bunyinya? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Itu bunyi ayat 41. Kata Rasulullah, Ibnu Mas'ud, cukup. Kata Ibnu Mas'ud, aku terus menunduk. Tak berani mengangkat kepala. Karena begitu wibawa Rasulullah. Jadi kalau Rasul itu berhadapan dengan sahabat, sahabat itu nunduk. Kenapa nunduk? Bukan takut. Wibawa Rasulullah SAW. Lalu kata Ibnu Mas'ud, Rasul memegang pundak. Begitu Rasul memegang pundakku, baru ku angkat kepalaku. Ku lihat Rasulullah SAW menangis. Apa maknanya? Begitu Rasulullah SAW menyimak bacaan Al-Quran. Maka berdasarkan ayat tadi, berdasarkan hadis ini, ketika orang membaca, kita mendengar, itu membuat
ketenangan hati. Ini contoh yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah, kita kapanlah agaknya sampai ke titik macam itu? Kapanlah agaknya kita sampai ke titik macam itu? Mendengar saja sudah tersentuh. Jadi makin bersih hati itu, makin sensitif dia terhadap Al-Quran. Saya yakin, mohon maaf, bukan masuk merendahkan, termasuk saya, agaknya awak belum sampai ke titik itu lagi. Jadi kita biarkan saja kita dalam kondisi seperti ini. Kondisi macam mana? Ketika Al-Quran dibaca, belum ada reaksi. Ketika Quran dibaca, belum ada reaksi. Reaksinya biasa-biasa saja. Jadi kita ni Pak Ustaz, kalau dapat seperti Nabi, kalau dapat iya, 100% tidak, tetapi mendekat-dekat. Karena apa? Ketika Al-Quran dibaca, lalu didengar, tersentuh hati, itu tanda hati kita sudah menuju kepada kebersihan. Tapi kalau tidak ada menyentuh-nyentuh hati itu sikit pun, usahakan tersentuh-sentuh, memang tak ada rasa sama sekali, kita mesti curigai yang seperti ini. Kaum muslimin, tadi saya katakan, hati itu kalau makin bersih, makin sensitif. Kita pakai kain putih nih, kita pakai kain putih. Tiba-tiba datang kotoran berwarna hitam. Jelas kotoran berwarna hitam itu jemaah. Nampak langsung pembedanya. Kenapa? Yang kita pakai baju putih. Yang hinggap di baju warna itu nampak kontras dia. Ini mohon maaf. Ini perumpamaan. Tapi bagaimana ketika kita memakai pakaian warna hitam? Datang kotoran warna hitam. Kontras dia. Tidak nyatu dia. Tidak ada pengaruh apa-apa. Kenapa? Yang kita pakai baju yang datang kotoran warna kurang lebih begitulah perumpamaannya. Kalau hati kita ini belum bersih, akan menuju saja, itu mendengarkan udah lain. Allah yang bilang seperti itu. Tapi karena kekotorannya mungkin dah tebal betul, ketika Al-Quran dibacakan, tak ada reaksi. Nah, apa penyebabnya tak ada reaksi? Mungkin sesekali cuma mendengarkan. Maaf ini. Sesekali cuma. Al-Quran ini bukan sesekali. Mesti berkali-kali. Tidak kita membaca, dengarkan bacaan orang. Begitu dalam hidup ini. Tidak kita sempat membaca setiap waktu, dengarkan Al-Quran itu dibaca. Caranya macam mana Pak Ustaz? Di rumah kita pastikan kita baca Quran. Suami kita, istri kita, anak kita. Kita ni kadang-kadang mohon maaf baru baca Quran ramai-ramai di rumah takziah tu lah. Kalau tak takziah tak ada baca Quran di rumah. Ini mohon maaf ini. Macam mana nak bereaksi? Cuma sesekali. Al-Quran ini bukan hanya bacaan sekali-kali malam Jumat, siang Jumat saja. Setiap hari. Setiap hari. Tidak istri membaca, suami membaca. Tidak suami membaca, anak membaca. Tidak anak membaca, cucu membaca. Kalau sudah istri pertama membaca, suruh istri kedua membaca. Sudah istri kedua, terus istri ketiga. Kalau 3 istrinya. Nah, tapi kapan rumah kita baca Quran ramai-ramai? Kalau takziah. Kalau tak takziah, tidak. Jemaah, sempatkan. Ada 2-3 malam kita ngumpul sama keluarga kita mentadaruskan. Jangan masing-masing. Ini suami rajin baca Quran, tapi istri tidak. Istri rajin baca Quran, suami tidak. Anak rajin baca Quran, orang tua tidak. Kita mesti rajin sama-sama di rumah itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, ya, silakanlah. Malam apa di rumah kita bikin program. Pagi apa kita bikin program. Mesti ada.
Tak sempat. Hidup ni kalau berturut-turut jamaah, tak sempat. Memang itulah penyakit kita ni, tak sempat. Bila lagi? Maghrib tak sempat Pak Ustaz. Kalau insya, tak sempat. Apa betul kita urus? Tak perlu lama-lama kaum muslimin. Suami setengah halaman, isteri setengah halaman, anak setengah halaman, mesti ada. Pilihlah waktunya. Jadi bisa mendengar, hati tersentuh tu bukan yang sekali-sekali, tetapi berkali-kali. Sekali tak mempan jemaah. Jadi Al-Quran tu obat. Caranya itulah langkah pertama tadi. Suka mendengar. Apalagi mobil kita sekarang jemaah. Mobil canggih-canggih kan. Kalau dulu mobil tu pakai kaset pakai pita jemaah. Begitu masuk, kusut kaset langsung. Kan gitu mobil zaman dulu jemaah. Pakai kaset kan. Begitu masuk langsung kusut. Sekarang pakai hidup dia. Gitu canggih mobil sekarang. Suruh hidup nyanyi mobil. Tak perlu pakai tekan-tekan tombol, tengok je dah faham dia. Ni mobil zaman sekarang ni. Jadi apa maksud Pak Ustaz? Mulai dari tangga rumah sampai tangga kantor, pastikan murattal Al-Quran. Pastikan murattal Al-Quran. Lagi umur 60 ni Ustaz, ada lagu dangdut juga putar lagi. Awak takut pas lagu dangdut tertabrak meninggal, akan tak sedap cerita. Lagu selorok pula yang didengar ketika meninggal. Banyak orang meninggal di jalannya, maaf. Tabrak. Kalau dapat yang kita putar ayat suci Al-Quran atau ceramah. Itu cara pertama untuk mendapatkan kebersihan hati lewat Al-Quran, yaitu suka mendengar. Berapa kali mendengar? Sering. Sesekali tak bisa. Kaum muslimin. Yang kedua, membaca. Apa pula dalilnya? Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang yang kami datangkan, yang kami berikan Al-Quran kepada mereka, mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Haqqa tilawati. Jemaah, sebenar-benar membaca di sini maknanya kata ulama, tepat makharijul hurufnya, tajwidnya, baru dia berfungsi sebagai obat. Dan mohon maaf sekali lagi, kalau ada kita mohon maaf, umur dah lanjut, lalu belum lagi bagus baca Qurannya, belum terlambat. Belum terlambat. Kita ni belajar bukan hanya sekedar nak jadi sarjana. Kita ni belajar untuk masuk surga. Umur dah 70 ni Pak Ustaz, belum terlambat. Sebelum datang malaikat maut tu belum ada kata terlambat. Baru terlambat, datang malaikat maut, dicekiknya batang leher kita, ada yang angkatnya nyawa kita. Itu terlambat tu. Sebelum mengalami keadaan itu belum terlambat lagi. Makanya Firaun tenggelam dalam Laut Merah. Begitu ke dalam Laut Merah, udah kena cekik batang lehernya, tak dicabut nyawa, amantu bi rabbi, itu tak bisa lagi. Sebelum mengalami itu belum ada kata terlambat. Jadi kalau gitu maksud Pak Ustaz belajar, ya belajar. Kalau tidak belajar, takkan sampai ke tahap itu. Mohon maaf, orang yang belajar saja tak diamalkan, takkan sampai, apalagi tidak dipelajari sama sekali. Ini mohon maaf, bukan maksud menggurui. Kita membacanya haqqa tilawati. Apa makna haqqa tilawati? Bacaan yang sebenarnya. Panjang pendeknya. Jadi kalau ada maghrib mengaji anak-anak TK, itu biasa.
Ada maghrib mengaji anak-anak SD itu biasa. Tapi kalau ada maghrib mengaji bapak-bapak, itu baru luar biasa. Mohon maaf, jujur aja sama diri sendiri jemaah. Caranya macam mana? Nak tahu baca Quran kita, datang kita ke rumah ustaz yang pandai baca Quran. Atau kalau kita segan ke rumah ustaz, ustaz tu suruh ke rumah kita. Imam kita ni bagus bacaannya. Asal sekali suruh dia datang ke rumah. Atau kita datang ke rumah dia. Bacakan Quran tu, ustaz. Tolong simak baca nombor Pak Ustaz. Simak ustaz ya. Tolong terus terang Pak Ustaz. Simak lelok. Bolehlah bapak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam itu caranya untuk ngecek bacaan kita betul atau tidak. Dengarkan kepada ahlinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau a'udzubillah ma bismillah yakin awak dengar. Luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Ustaz mantap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu anja. Pokoknya itu bunyi sampai sudah. Dipaksanya Al-Quran itu ngikut dia. Tak dia ngikut Al-Quran. Tak ada orang baca Quran macam itu. Dipaksanya Al-Quran itu ngikut dia. Bukan dia ngikut Al-Quran. Lagu dia tu dipaksanya Al-Quran itu. Anja ahu mundiru faqalalkan. Sudah Bapak Ibu baca, tanya sama Ustaz tu. Macam mana menurut Ustaz? Kata Ustaz, ini bongkar mesin nih katanya. Parah nih katanya. Bongkar mesin katanya. Itu satu tunggu lagi itu. Kalau bongkar mesin tu apa makna itu? Parah rusaknya. Coba kau tengok bongkar mesin. Kalau mobil bongkar mesin itu diantar tanggal 1 Pak Ji, tanggal 15 belum tentu bisa jemput lagi. Ini bongkar mesin nih Pak katanya. Kalau bongkar mesin kata Ustaz tu, awak lengah lagi. Awak takut nanti mati dalam keadaan mesin bongkar tadi. Itu serang nih, kalau bahasa kasarnya, sedang tak pandai baca Quran kita meninggal. Wih, ngeri itu jemaah. Ngeri itu. Kaum muslimin, kaum muslimat. Memang kalau bongkar mesin itu agak lama selesainya tuh. Cari pula onder deal dulu. Kadang tak ada toko ni, pesan buat Jakarta dulu. Maksud saya apa? Jangan pernah letih belajar. Itu maksudnya. Karena ini bongkar mesin masalahnya nih. Kadang spare part-nya tak ada. Kadang ada spare part-nya palsu pula. Yang asli mahal pula. Gitu bang. Lama baru dapatnya, lama baru selesainya. Begini perumpamanya kalau parah bacaan kita, belajar. Dan belum terlambat. Lalu apa kata Ustaz tadi? Begitu kita sudah baca Quran. Kata Ustaz tadi, ini servis ringan nih Pak katanya. Mana Pak? Ini boleh-boleh sikit. Ini karburatornya harus agak berair sikit. Ini selang minyaknya agak tersumbat sikit. Itu kata Ustaz nyaman. Tapi kalau bongkar mesin katanya kau dapat usah pulang. Tinggal rumah Ustaz. Sampai pandai baru pulang. Pandai nanti baru pulang. Serius emang. Allah yang suruh. Ulai haqqa tilawati ulaika yu'minu. Jemaah, ini mohon maaf. Bulan Ramadan itu kan kita kan tadarus di masjid kita tuh jemaah. Tadarus itu kan baca Quran bergilir gini. Ini mohon maaf nih. Saya banyak betul mengatakan mohon maaf begini. Ada di antara jemaah itu tak mau dia ikut tadarus. Sudah salam pulang dia. Jadi kita cek-cek karena jemaah kita tinggal di komplek, senang ngeceknya. Sangkawa dia pulang itu kaum muslimin baca Quran di rumah, rupanya di rumah enggak juga.
Akhirnya kita dekati, berhasil mendekati, kemudian maulah duduk untuk tadarus. Kan bagi giliran tuh. Ini menurut saya, terbukalah rahasianya. Itulah mungkin penyebabnya tak mau tadarus. Apa sebab? Karena bacaan bongkar mesin jadi. Malu. Nanti kalau baca Quran kan begini-gini kan sampai malu. Memang umur kalau saya tengok dekat-dekat 70 lah. Tapi baca Qurannya, dan itu belum terlambat. Jadi kalau ada anak-anak maghrib mengaji, saya bilang tadi biasa. Kalau ada maghrib mengaji bapak-bapak, itu dahsyat itu. Jadi kalau ada kita ni yang belum lancar, bersepakat yang belum lancar. Saya marah jemaah ya. Awak semua parah baca anak baca roh. Apa kata Pak tu? Adin parah loh pada orang lain katanya. Jadi kita buatlah di Darul Aman ko, belajar mengaji 3 kali seminggu. Kita angkat ustaz tu menjadi guru kita. Itu mantap itu. Itu mantap itu kaum muslimin kaum muslimat. Kan kadang itu juga penyebabnya tak semangat baca Quran. Kenapa? Karena memang tak pandai bacanya. Kenapa tak semangat baca Quran sama-sama? Karena malu mendengarkannya. Dan mulai hari ini tak ada malu. Semangat. Kenapa? Ini proses untuk pembersihan jiwa kita. Dan Al-Quran itu diturun untuk membersihkan jiwa kita. Bukan untuk disimpan saja. Tapi memang betul-betul untuk dibaca. Jangan hanya kita baca Quran di rumah saat takziah. Jangan hanya kita baca Quran malam Khamis, malam Jumat. Al-Quran terus ditatap dengan cara dibaca. Makanya apa kata Utsman bin Affan? Tak ada hari paling buruk kecuali hari itu seseorang hidup dan dia tidak membaca Al-Quran pada hari itu. Itulah hari paling buruk kata Utsman bin Affan. Dia hidup hari itu tidak menatap Al-Quran di hari itu. Apa maknanya? Mesti setiap hari membaca Al-Quran. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang berbahagia. Jadi ulaika yu'minuna bi haqqa tilawati tadi, bacaan yang tentu sempurna di level masing-masing kita. Setelah tentunya belajar. Karena apa? Akan satu level bacaan kita ndak. Qori-qori'ah saja ndak selevel mereka. Makanya ada juara 1. Makanya ada juara 2. Makanya ada juara 3. Jadi Pak Ustaz bilang tadi sempurna bacaan menurut ukuran maksimal diri kita masing-masing. Tak mungkin macam Abdurrahman As-Sudais pula bacaan awak. Tak mungkin itu. Macam Muammar pula bacaan awak. Tak mungkin duduk jadi juri lagi kalau dah macam Muammar bacaan kita. Tapi Ustaz bilang sempurna tadi Pak Ustaz. Kemampuan kita beda. Dan beradalah di kemampuan tertinggi yang kita miliki. Itu maksudnya haqqa tilawatih tadi. Akan dipaksa pula bacaan kita sama dengan bacaan imam. Sama. Tak mungkin sama. Kenapa? Dia lebih hebat daripada kita. Dan kita membaca Al-Quran seperti itu memang. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku bahagia, itu cara yang kedua, suka membaca. Pak Ustaz, ketika kita baca, kita dapat ampunan saja? Tidak. Kata Rasulullah dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yang baca Quran satu huruf, Allah lipat gandakan menjadi 10. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf, satu huruf 10, 3 huruf berarti dah 30 pahalanya. Ada banyak hadis-hadis lain. Tapi waktu yang batasi, kita sambung pada pertemuan berikut. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada jemaah yang bertanya, kalau bisa kita jawab. Kalau tidak, wallahu alam. Silakan kalau ada jemaah yang bertanya. Baik Bapak Ibu, dan yang ingin ditanyakan mungkin seputar tema
kita pada pagi hari ini? Tidak ada. Sudah pas Pak? Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang bahagia, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Mari kita setiap hari pastikan membaca Al-Quran setiap hari. Bukan hanya diri kita masing-masing, juga seisi rumah kita. Cek istri kita, cek anak kita udah baca Quran atau belum. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, dan mari kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga doa kita diijabah oleh Allah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah ya arhamar rahimin. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Semoga ceramah